alat tukar yang digunakan dalam sistem ekonomi modern untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pengertian uang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional. 2. Pengertian uang dalam ilmu ekonomi modern. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional. Uang dalam ekonomi tradisional adalah alat tukar yang bisa berupa benda apapun yang bernilai yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistemnya berbasis adat dan berfokus pada kebutuhan sehari-hari. Pengertian uang dalam ilmu modern. Uang dalam ekonomi modern adalah alat pembayaran yang dapat diterima secara umum untuk pembelian barang, jasa, dan pembayaran hutang. Uang juga berfungsi sebagai alat untuk menunda pembayaran dan menyimpan kekayaan. Berikutnya, apa hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaan? Hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaan ada 5. Yang pertama, skill. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima, kondisi kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, skill. Skill adalah keahlian atau kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik, di mana skill ini dapat diperoleh melalui pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan manajemen, keterampilan teknis, dan keterampilan interpersonal. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam pekerjaan, di mana aspek pengetahuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan yaitu yang pertama, pengetahuan yang relevan dalam bidang pekerjaan. Yang kedua, pemahaman tentang prosedur, aturan, dan kebijakan perusahaan. Dan yang keempat, wawasan yang luas dalam melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, sikap atau attitude. Sikap atau attitude merupakan kecenderungan seseorang untuk berpikir, merasa, dan berperilaku dengan cara tertentu dalam lingkungan pekerjaan. Artinya bahwa sikap atau attitude ini sangat mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan interpersonal di tempat kerja. Ada beberapa jenis-jenis sikap yang harus dimiliki dalam pekerjaan. Yang pertama, sikap jujur. Yang kedua, sikap sopan santun. Yang ketiga, sikap tanggung jawab. Dan yang keempat, sikap pantang menyerah atau memiliki daya juang yang tinggi. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu hal yang melibatkan 2 atau lebih karyawan, baik itu tim atau departemen yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini dapat berupa tugas, proyek, atau permasalahan tertentu. Ada beberapa jenis-jenis kerjasama dalam dunia pekerjaan. Yang pertama, kerjasama dalam tim proyek, kolaborasi departemen, mentoring, jaringan profesional, dan pengembangan produk bersama. Yang kelima, kondisi kerja. Kondisi kerja yang mendukung dapat diartikan sebagai lingkungan dan situasi di tempat kerja yang memfasilitasi karyawan untuk bekerja secara efektif, produktif, dan nyaman. Ada beberapa karakteristik kondisi kerja yang mendukung. Yang pertama, lingkungan fisik yang aman dan sehat. Yang kedua, dukungan manajemen dan kepemimpinan. Yang ketiga, keseimbangan kehidupan kerja. Yang keempat, teknologi dan sumber daya yang memadai. Fungsi-fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli. Yang kedua, fungsi turunan. Fungsi asli yaitu yang pertama alat ukur, yang kedua penyimpanan nilai, yang ketiga pengukuran nilai. Dan yang kedua, fungsi turunan. Fungsi turunan yang pertama adalah uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua uang sebagai alat pembayaran hutang, yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat uang sebagai alat pemindahan kekayaan, yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Sifat-sifat uang. Yang pertama, kesepakatan nilai, yang kedua portabilitas, yang ketiga disibilitas, yang keempat tahan lama, yang kelima keseragaman, dan yang keenam kesulitan pemalsuan. Baik, selanjutnya adalah macam-macam nilai uang. Macam-macam nilai uang, yang pertama uang logam, dan yang kedua uang kertas. Uang logam adalah bentuk uang yang terbuat dari logam
dan memiliki nilai nominal yang tercetak di atasnya. Uang logam digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Nilai uang logam adalah yang pertama nilai intrinsik, yang kedua nilai nominal, yang ketiga nilai tukar. Yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas adalah bentuk uang yang terbuat dari kertas khusus dan memiliki nilai nominal yang tercetak di atasnya. Uang kertas mudah dibawa, tahan lama, dan memiliki fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan. Uang kertas digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Nilai uang kertas adalah nilai nominal, yang kedua nilai tukar yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal merujuk pada uang fisik dalam bentuk kertas atau logam yang dapat digunakan langsung sebagai alat pembayaran. Dan yang kedua adalah uang giral. Uang giral adalah bentuk uang yang berada dalam bentuk digital atau elektronik, seperti saldo dalam rekening atau pembayaran melalui kartu kredit atau transfer elektronik. Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dibagi atas dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan produk dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama kita bahas yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan produk. Pekerjaan yang menghasilkan produk merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang fisik atau material. Contoh-contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan produk yaitu yang pertama petani, selanjutnya nelayan, peternak, tukang kayu, penjahit kain, pembuat mobil, dan pembuat barang perangkat elektronik. Yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang menghasilkan layanan atau manfaat yang bersifat non-material bagi orang lain. Contoh-contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu yang pertama guru, polisi, salon kecantikan, dokter, sopir, pengacara, pedagang, dan artis. Kesimpulan dari materi kami adalah bahwa pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan atau gaji, sedangkan uang adalah alat tukar yang digunakan seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi. Jadi pekerjaan dan uang sangatlah terikat dan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, di mana pekerjaan dilakukan untuk memperoleh uang sebagai imbalan dan kemudian uang digunakan untuk membeli kebutuhan atau keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Kak, saya mau bayar, Kak. Kasih ya. Ya, bisa kau panggilkan Indah. Hari ini tanggal 1, jadi kita budget gaji. Indah. Nah, maksud saya datang kalian ke sini untuk membagikan gaji. Nah, gaji kita sekarang bagi dua. Ini Indah. Dan ini diskonnya bagi dua tadi. Terima kasih ya. Jadi itulah contoh dari pekerjaan yang